Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita mau bawa pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah, kami puji dan tinggikan sore hari ini. Namamu yang kami tinggikan Tuhan di atas segalanya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puja Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, oh, oh. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan sore ini. Kami naikkan ucapan syukur kami. Oh, Raja kami yang hidup, hanya nama-Mu Tuhan kami tinggikan dan agungkan. Kami muliakan Engkau. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami sore ini Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak, Kau yang layak terima pengagungan kami. Oh, bertata dalam pujian kami Tuhan, bertata. Kami beri puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah semesta alam, penyelamat kami, sumber kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami harapkan Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Kami rasakan Engkau hadir di tempat ini. Kami rasakan Kau Tuhan jamah setiap kami.
Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu, buka suaramu, angkat suaramu. Mari kita mau sembah Dia di tempat maha tinggi. Nama-Mu kami tinggikan Tuhan, nama-Mu kami muliakan Tuhan. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia. Malam hari ini kami bawa pujian kami yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku.
sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Engkau Tuhan, penolong setiap kami. Mari kau yang percaya Tuhanmu ajaib, sembah Dia sore hari ini. Haleluya. Namamu mulia Tuhan, namamu mulia. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, Bapa kami yang ajaib. Sungguh Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Bapa kami bawa hati kami, percaya penuh Engkau Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Datang dan jamah setiap kami. Haleluya. Segala pujian dan hormat kami bawa padamu Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang luar biasa. Sungguh kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hirabalabaya sikini nanalabaya sikini nanalabaya seke. Oh namalabaya sikini nanalabaya sikini nanalabo. Kami datang, kami sembah Engkau, Raja kami yang hidup. Bapa kami bawa pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja kami yang hidup. Bapa kami bersyukur. Hirabalabaya sikini nanalabaya seke nananamo. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat setiap kami. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bebaskan setiap kami Tuhan
Sembuhkan dan pulihkan jiwa kami yang haus akan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Biar kami tahu, Tuhan, Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
angkat tanganmu dan sama-sama katakan, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I will be glorified your name in this place, oh God. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami. Malam hari ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui pesan yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya pesan ini Tuhan menjadi rema buat setiap kami, umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pesan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam worship night pada malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita mau dengar bersama-sama. Saudara, pemerintah telah memberikan penjelasan bahwa COVID tidak akan berlalu dengan cepat, ya, dalam waktu cepat. Tetapi kitalah yang justru harus dipaksa untuk hidup berdampingan dengan COVID. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena memang COVID belum bisa diatasi sedemikian rupa. Nah, kita harus bersama-sama hidup di dalam COVID. Nah, kenapa kita mesti ada di sana? Karena pemerintah sudah memastikan kepada kita semuanya bahwa vaksin diyakini, dengan vaksin kita punya antibodi sehingga kita mampu, kita bisa hidup bersama dengan COVID. Kita punya kekuatan yang ekstra di dalam tubuh kita sehingga kita tidak perlu takut lagi terhadap COVID-19. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejajar dengan keadaan ini, Tuhan Yesus dalam doanya berkata demikian, bahwa Tuhan Yesus tidak minta untuk kita orang percaya di masa sukar itu untuk kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berdoa supaya kita diberi kekuatan oleh Bapa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya pada malam hari ini firman Tuhan saya beri judul kekuatan ekstra. Nah, kita akan membaca di dalam firman Tuhan Yesaya 26 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemerintah dengan adanya vaksin mengajak untuk kita, walaupun kita
hidup bersama dengan COVID-19, namun kita tidak perlu takut karena kita sudah punya antibodi, kita sudah punya kekuatan yang ekstra. Nah demikian pula dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi kesukaran, masalah, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita punya kekuatan ekstra. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesaya mengatakan yang hatinya teguh kau jagai. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa ketika saudara dan saya ini menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, maka sebenarnya kekuatan yang ekstra itu ada dalam kehidupan kita. Nah sekarang mari kita akan bersama-sama bagaimana memperoleh kekuatan yang ekstra itu. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Nabi Yesaya memberitahukan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan selama-lamanya. Nah mengapa demikian? Kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan dilukiskan oleh Nabi Yesaya sebagai gunung batu yang kekal. Lukisan tersebut menekankan bahwa di dalam diri Tuhan tidak ada perubahan. Keberadaan Tuhan itu kekal, kuat, dan luar biasa. Jadi orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan gunung batu yang kekal itu, maka ia tersembunyi dengan rapat pada kekuatan Tuhan itu. Maka sekalipun ada badai, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa saudara dan saya terlindung oleh kekuatan yang luar biasa itu, yaitu kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bukan kekuatan kita sebenarnya, ya. Tentu saja bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, bukan kita yang luar biasa, tetapi kita bersama dengan Tuhan yang hebat. Maka saudara dan saya juga menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memperoleh kekuatan yang ekstra menghadapi kehidupan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan yang makin sukar. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Taruhlah pengharapanmu, taruhlah kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan kalah. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi segala persoalan, masalah maupun tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana memperoleh kekuatan yang ekstra? Di sana dikatakan yang hatinya teguh engkau jagai. Maka yang kedua, saudara dikasih Tuhan, bagaimana memperoleh kekuatan ekstra, yaitu yang hatinya teguh berpegang pada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang yang teguh memiliki kekuatan ekstra? Tuhan itu menjagai. Sekali lagi di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan, saudara dan saya memiliki rasa aman, memiliki damai sejahtera, memiliki kesukacitaan sekalipun kita tahu kita berada di tengah-tengah kesukaran. Sekalipun kita tahu di tengah-tengah bahaya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, hati kita teguh berpegang kepada Tuhan, tak tergoncangkan apapun yang terjadi, kita tetap berpaut kepada Tuhan, hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka sekali lagi firman Tuhan berkata, mereka dijagai oleh Tuhan. Nah kalau Tuhan yang menjagai saudara dan saya, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Karena Tuhan yang menjagai kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, biarlah kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Bagaimana kita memperoleh kekuatan yang ekstra? Yang kedua yaitu supaya hatimu
itu teguh berpegang kepada Tuhan. Contoh dalam perjanjian lama cukup banyak orang yang teguh berpegang kepada Tuhan. Sekalipun mereka berada di dalam pembuangan, mereka tidak berada di tempat di mana bangsa Israel, tapi mereka dibuang. Yaitu Sadrak, Mesak maupun Abednego, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Daniel, mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sebagai akibatnya bahwa mereka dijagai oleh Tuhan. Mereka masuk dalam perapian, mereka tidak mati. Tetapi mereka dijaga oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita butuh yang seperti ini. Kita butuh kekuatan ekstra menghadapi gejolak, menghadapi permasalahan, menghadapi kesukaran di akhir zaman. Mari kita bersama-sama biar hati kita ini teguh berpegang kepada Tuhan. Hati kita ini tidak boleh digeser, hati kita ini tidak boleh digoncangkan, tetapi hati kita ini sungguh-sungguh teguh berpegang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Paulus juga mengalami kesukaran, mengalami masalah, mengalami tantangan, bahkan dia berkata dalam setiap harinya 40 kurang 1 pukulan. Setiap hari dia menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Namun dia hatinya itu kuat, hatinya berpegang teguh kepada Tuhan. Sehingga dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak hal yang membuat saudara dan saya seharusnya kita khawatir, seharusnya kita bimbang, seharusnya kita merasa cemas. Tetapi percaya, mari kita bersama-sama bagaimana saudara dan saya memiliki kekuatan yang ekstra itu. Yaitu ketika hatimu, ketika hatiku, ketika hati kita bersama. Kita ini sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Maka saya percaya sekalipun kita berada di tempat seperti itu. Tuhan itu pasti menjagai saudara dan saya. Nah, ketika Tuhan menjagai kita, kita tidak tahu harus berbuat apa, kita tidak tahu harus bagaimana. Namun Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong, untuk menopang, untuk membuat saudara dan saya terlindungi sedemikian rupa. Jadi karena itu mari kita bersama-sama biarlah hati kita ini teguh berpegang, berpengharapan di dalam Tuhan. Ada kekhawatiran, ada kesukaran, ada masalah, ada. Tetapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau hatimu teguh berpaut kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hati kita, hidup kita dijagai oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama kita harus memiliki kekuatan yang ekstra bersama dengan Tuhan. Kita tidak mampu kalau kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan kita menjadi mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh kekuatan ekstra? Sikap kita lah, ya, sikap kita dalam menerima ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka sikap kitalah yang menentukan bahwa saudara dan saya bisa memperoleh kekuatan ekstra atau kita hanya sekedar biasa-biasa saja. Tetapi malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan ekstra di dalam diri saudara dan saya ini bisa kita peroleh ketika sikap kita di dalam menerima firman Tuhan itu sikap yang benar. Semakin Anda yakin akan firman Tuhan, maka firman itu bekerja di dalam kita. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, ketika firman itu bekerja di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa firman itu akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh yang berpegang kepada firman. Yang meyakini bahwa firman itu hidup, yang meyakini bahwa firman itu bekerja, maka saudara dan saya akan memperoleh kekuatan. Sebelum saya mengakhiri akan firman Tuhan, ada satu kesaksian. Seorang ibu pergi ke gereja. Dia meninggalkan anaknya
3 orang yang masih kecil-kecil. 1 berusia 6 tahun, yang kedua berusia 4 tahun, dan yang ketiga yang bungsu berusia 2 tahun 8 bulan. Ibu ini mencium mereka satu persatu, lalu kemudian ibu ini pamit untuk pergi ke gereja. Mereka berada di rumah dan ibu ini pergi ke gereja. Ketika ibu ini sudah pergi ke gereja, ada anaknya yang bungsu memegang besi, lalu kemudian besi ini rupanya ditancapkan atau terhubung dengan aliran listrik. Sehingga ketika dia memegang maka menempel gitu kuat dan dia berteriak-teriak. Ketika kakak-kakaknya mendengar maka kakaknya berusaha untuk menolong. Namun apa yang terjadi? Kedua kakaknya pun sama mengalami, yaitu tersengat arus listrik. Kemudian tetangga mengetahui dan memanggil ambulan agar anak-anak dibawa ke rumah sakit. Ibunya tiba dari gereja, pulang ke rumah, mereka menginformasikan dan dia bergegas pergi menuju rumah sakit. Setiba di rumah sakit, dia menemukan anak-anaknya rupanya sudah ditutupi dengan spray putih, kain putih. Artinya ketiga anak-anaknya ini dinyatakan oleh rumah sakit bahwa ketiga anaknya ini mati. Lalu ibu ini berlutut dan mulai berdoa kepada Tuhan Yesus. Percaya akan firman yang didengar bahwa firman mengerjakan mujizat. Lalu ibu ini bertelut, sungguh-sungguh dia berdoa, dia berkata, saya tidak pergi ke tempat prostitusi, Tuhan. Saya tidak pergi ke tempat hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Tetapi saya pergi ke gereja, saya melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya meninggalkan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan, bukan pergi ke tempat maksiat. Tetapi mengapa Engkau mengizinkan ketiga anak kami ini harus mengalami seperti ini? Ketika dia sementara menangis, berdoa, tiba-tiba anaknya yang sudah ditutupi dengan spray putih tadi, masing-masing bergerak. Masing-masing mereka bangun dari di mana mereka ditidurkan. Kemudian dokter Delirados yang menangani mengatakan, bagaimana mungkin anak-anak ini bangkit kembali? Ibu ini masih tetap dalam terisak tangisnya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percayakan firman-Mu. Bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu sanggup melakukan mujizat. Firman-Mu itu hidup. Ibu ini sambil menangis dia berkata, dengan Tuhan aku percaya. Yang mustahil bagiku tidak mustahil bagi Tuhan. Yang mustahil bagi dunia tidak mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan melakukan mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Maka mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal di mana kita boleh belajar bagaimana kita memperoleh kekuatan yang ekstra dalam Tuhan, yaitu ketika kita menaruh atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hati kita ini berpegang teguh kepada Tuhan, tidak bisa tergoncangkan oleh apapun. Kemudian yang ketiga, sikap kita di dalam setiap kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya mempercayai firman Tuhan? Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kesaksian ini biar mengingatkan kepada kita bahwa Allahmu, Allahku, Allah yang luar
biasa. Allah yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Maka percayalah kepada Tuhan. Walaupun sudah tidak ada alasan lagi untuk bisa percaya, percayalah. Maka Anda akan mengalami kuasa mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesukaran ini, jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak terima semua pujian Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dalam kehidupan di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah kesukaran ini, Tuhan, kami punya kekuatan yang ekstra berdasarkan firman Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyegarkan jiwa kami. Engkau Allah tempat kami bersandar. Engkau Allah tempat di mana jiwa kami berpaut kepadamu, Tuhan. Dan Engkau Allah yang dapat kami percayai melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengerjakan mujizat terus dalam kehidupan orang-orang percaya. Firman-Mu bekerja dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami tahu kami berada di tengah-tengah masa di mana COVID-19 bisa mengancam kami. Namun kami berdoa Tuhan Kau berikan perlindungan kepada setiap anak-anak-Mu, berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Kalaupun mereka harus sakit oleh karena COVID-19 atau sakit karena sesuatu yang lain, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberikan kesembuhan kepada mereka. Jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga anugerah-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa, hamba berdoa untuk setiap rumah tangga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berikanlah kedamaian dalam kehidupan mereka, berikanlah kesejahteraan dalam kehidupan mereka, kasih yang terus melingkupi dalam kehidupan mereka. Setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, Tuhan Kau jagai mereka. Dan biarlah Engkau senantiasa menopang mereka dengan cara-Mu. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk segala pekerjaan usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, selama mereka tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu Engkau curahkan atas anak-anak-Mu, semua usaha, semua pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Dan biarlah Tuhan mereka bila bersyukur kepada Tuhan. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan Kau memberikan pertumbuhan iman yang makin luar biasa di tengah-tengah kesukaran ini dan di akhir zaman ini. Kami berdoa biarlah pertumbuhan iman anak-anak-Mu semakin kelihatan, semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Tak lupa hamba juga berdoa untuk bangsa ini. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup untuk memberkati bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Jokowi dan juga wakilnya, gubernur, bupati, bahkan sampai ke bawah RT RW. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Ketika mereka harus mengambil keputusan, Tuhan tolong mereka supaya setiap keputusan yang mereka ambil adalah satu keputusan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segenap kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa sekiranya mungkin wabah daripada COVID-19 ini segera berlalu, namun kami tetap percaya bahwa hanya kuasa-Mu saja yang tetap kami yakini, tetap kami percayai bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati. Sekarang mari kita bersama-sama sebelum kita mengakhiri akan worship ini, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kami berpisah satu dengan yang lain dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.